Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat ya abang dan kakak dalam belajar daringnya. Nah, ketemu lagi dengan Miss Aziza. Kita akan melanjutkan pelajaran tema 7 kita, subtema 3. Ya, hari ini kita memasuki subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menggunakan kosakata tersebut dalam sebuah kalimat dengan tepat. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat membuat desain kartu pos bermotif karya dekoratif dengan rapi dan percaya diri. Yang keempat, agar abang dan kakak dapat menunjukkan keliling bangun datar dengan tepat. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya abang dan kakak. Oke, kita akan membaca teks ya, dimana teks ini berjudul tentang sejarah komunikasi. Miss akan membacakan teksnya. Abang dan kakak diharapkan untuk memperhatikan dan menyimak. Miss mulai ya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, abang dan kakak, dari teks tersebut ya, kita akan mencari ide pokok ya dari setiap paragraf-paragraf dalam teks sejarah komunikasi. Nah, kalau gitu ide pokok itu apa ya Miss? Ide pokok itu adalah gagasan utama dari bacaan ya. Apa yang menjadi gagasan utama dari bacaan tersebut? Nah, ide pokok suatu bacaan ya dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Nah, abang dan kakak, coba kita perhatikan ya abang dan kakak. Di sini ada berapa paragraf? Iya benar. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, yang ini paragraf 3, dan yang ini adalah paragraf keempat. Iya, berarti dalam teks sejarah komunikasi ada 4 paragraf. Nah, kita akan mencari ide pokok
dalam setiap paragraf ya. Masing-masing paragraf akan kita cari ide pokoknya. Nah, biasanya ide pokok itu ya ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Oke, coba kita perhatikan. Di paragraf 1 kira-kira ide pokoknya itu apa ya? Nah, kita lihat dia ditemukan pada kalimat utama nih. Berarti ya di paragraf 1 ide pokoknya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan ya antar manusia. Nah, itu ya Abang dan Kakak, itu adalah ide pokok dari paragraf pertama. Iya. Yang paragraf kedua yang mana ya, Miss? Berarti ide pokoknya adalah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Nah, itu ya ide pokok di paragraf kedua. Sekarang kita beralih ke paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga ya ide pokoknya itu salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Ya, itu dia ide pokoknya. Nah, lalu kita lanjut ke paragraf terakhir, paragraf keempat. Ide pokoknya adalah saat ini ada jaringan internet. Ya, kita akhiri ya dengan kalimatnya kalau sudah ada tanda titik gitu. Nah, itu adalah ide pokok dari setiap paragraf yang ada di teks sejarah komunikasi. Sampai sini Abang dan Kakak sudah paham ya. Diingat bahwasanya ide pokok itu adalah gagasan utama dari bacaan, dan ide pokok biasanya ditemukan di awal kalimat atau kalimat utama tiap paragraf. Nah, begitu ya Abang dan Kakak. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang menghitung keliling bangun datar. Nah, di sini ada keliling bangun datar ya dari persegi panjang ya. Nah, Abang dan Kakak bisa perhatikan ya, di sini ada gambar bangun datar persegi panjang. Nah, keliling itu apa ya, Miss? Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisinya. Nah, jumlah panjang sisi-sisinya ya ini ya. Oke, kita baca nih yang di bawah. Kartu pos mempunyai 4 tepi. 4 tepi nih, tepi-tepinya nih Abang dan Kakak nih tepi-tepinya. Nah, oke, kita lanjut. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Nah, namanya juga keliling, berarti semua ya dari bangun datar persegi panjang ini kita kelilingi. Nah, jumlah keliling ya setiap tepinya ya, keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4 ya, karena Abang dan Kakak dia mempunyai 4 sisi. Nah, jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Berarti kalau misalnya nih persegi panjang ini mempunyai berapa sisi? 4, benar. Nah, kelilingnya itu ya atau sisi dari persegi panjang itu disebut keliling persegi panjang. Nah, Abang dan Kakak sudah paham tentang menghitung keliling bangun datar? Iya, sudah, alhamdulillah mudah ya. Oke, Abang dan Kakak ya. Ingat Abang dan Kakak bahwa setiap bangun datar itu memiliki keliling ya. Walaupun mereka mempunyai sisi, mempunyai sudut, mereka juga mempunyai yang namanya keliling. Oke. Ya, kita lanjut nih, ada teks lagi di sini ya. Teksnya berjudul alat komunikasi tradisional dan juga modern. Nah, dari teksnya, judul teksnya aja sudah kita pahami ya bahwasanya ada alat komunikasi ya yang tradisional dan modern ya. Nah, kalau zaman sekarang kita mempunyai alat komunikasi yang kita mempunyai dan memakai alat komunikasi yang modern. Nah, kita baca ya, Miss Aji akan baca, kamu perhatikan. Miss Aji mulai. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat.
Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf atau telegram dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan ya. Nah, abang dan kakak, dari teks ini kita mampu atau kita tahu ya bahwasanya zaman dulu ya, sebelum adanya alat komunikasi modern yang sekarang kita gunakan ya, orang-orang terdahulu untuk menyampaikan suatu pesan itu menggunakan daun lontar ya, yang ditulis ya pakai pena di atas daun lontar ya, atau pakai prasasti, atau pakai gong, atau juga pakai lonceng ya. Nah, abang dan kakak, untuk misalnya nih ada sesuatu terjadi pada suatu desa itu gitu, untuk mengumpulkan orang-orangnya ya, biasanya dipukul beduk atau dibunyikan lonceng atau gong ya, supaya kalau udah terbunyilah hal itu ya, sudah kita dengar, maka biasanya orang-orang bakalan ramai berkumpul di biasa tempat berkumpulnya gitu. Nah, kalau sekarang ya kita mempunyai alat komunikasi yang sangat canggih. Ada telepon dulunya ya, pakai telepon rumah, pakai wayar-wayar itu nggak bisa dibawa-bawa kalau telepon rumah. Nah, sekarang telepon rumah sudah tidak digunakan lagi ya, orang menggunakan ponsel atau telepon genggam, lebih mudah, praktis ya, bisa dibawa kemana-mana ya abang dan kakak. Nah, ponsel juga mempunyai banyak perubahan ya, dari dulu ya waktu Miss Ajijah masih SMP ya dan SMA itu masih besar bentuknya, tebal ya kan, lalu lama-lama didesain ya cantik mungkin, semudah mungkin untuk digunakan, sampailah sekarang ya telepon genggam ini atau ponsel diubah menjadi smartphone namanya ya kan abang dan kakak ya, memudahkan kita dalam aktivitas apapun dengan menggunakan smartphone. Bisa nonton, bisa membaca berita, bisa melihat cuaca ya, bisa menghubungi orang dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, bisa WhatsAppan sama ya, ketika kita mau mengumpulkan orang, misalnya Miss mau mengundang orang tua kamu untuk hadir di sekolah ya, Miss nggak perlu ngirim surat lagi ya, ngirim suratnya hari ini nyampe nya bulan depan, atau zaman dulu seperti itu ya bang dan kakak, lama sampai suratnya. Kalau sekarang ya kita mengirim paket ke Jakarta aja pakai JNE dan pakai alat-alat antar yang lain, 1 hari sudah bisa nyampe ya kan. Nah, lebih cepat lagi kalau kita nggak pakai surat, pakai alat komunikasi modern seperti WhatsApp, Facebook, IG dan lain sebagainya ya. Sosial media itu kamu bisa menanyakan kabar dengan cepat ya kan, sudah bisa nyampe. Sama kayak Miss Ajie bilang tadi, ketika Miss mau mengundang orang tua kamu ke sekolah, Miss tinggal WhatsApp ya ke grup ya, mengundang besok ada rapat seperti itu. Nah, sudah bisa langsung dibaca dan disampaikan ya, nggak perlu menunggu dalam waktu yang lama seperti zaman dulu. Hal tersebut harus abang dan kakak tetap syukurin ya. Nah, abang dan kakak, informasi yang kita peroleh dari teks di atas adalah alat komunikasi tradisional dan juga alat komunikasi modern. Nah, seperti yang Miss sebutkan tadi, daun lontar, prasasti, gong dan lonceng itu adalah alat musik, alat komunikasi tradisional, maaf ya. Nah, sementara alat komunikasi modern itu adalah telegraf, pesawat telepon dan juga ponsel. Komputer juga alat komunikasi Miss, iya ini alat modern pada zaman
sekarang ya, laptop. Nah, seperti itu abang dan kakak. Oke. Kita akan melanjutkan tentang membuat desain kartu pos. Nah, abang dan kakak amatin ya desain kartu pos yang ada ini ya. Ini adalah desainnya. Ini ada bunga-bunga. Ya, di sini ada gambar bangun datar. Nah, kamu boleh ya kalau kamu punya imajinasi yang bagus ya, kamu coba ngebuat desain kartu pos, buatlah sesuai imajinasi kamu dan percantik dia ya. Bagaimanapun bentuknya, kalau kamu mengerjakannya dengan baik pasti jadinya cantik. Oke, kita akan baca nih. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Nah, garis, bidang, dan warnanya ya dibuat secantik mungkin agar terlihat ya menarik untuk kamu lihat di mata kamu ya kan. Nah, ini ceritanya si Siti dapat kartu ucapan terima kasih nih dari toko yang Siti biasa langganan untuk memesan majalah. Nah, senang sekali ya Siti dapat kartu pos yang cantik. Kamu juga bisa buat di rumah ya abang dan kakak. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengenal keberagaman individu. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan juga ada yang pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, sifat itu yang mana, Miss? Inilah dia: sifat sopan, sombong, keras kepala, rendah hati, dan humoris. Itu dikategorikan menjadi sifat. Nah, dari sifat tersebut ya ada ciri-cirinya. Misalnya sifat yang sopan, ciri-cirinya adalah menghormati setiap orang. Nah, kalau sifat sombong selalu merasa lebih baik dari yang lain. Nah, begitu juga dengan sifat keras kepala. Keras kepala itu mempunyai ciri-ciri tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, hanya mau mendengarkan pendapat dirinya sendiri. Nah, kalau sifat rendah hati itu adalah ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Dan sifat humoris mempunyai ciri-ciri senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, dari jenis sifat tersebut ya ada 5 sifat. Yang harus kamu hindari adalah sifat sombong dan juga sifat keras kepala. Iya, yang paling pertama kamu itu harus punya sifat sopan ya kan abang dan kakak. Nah, lalu kamu juga harus punya sifat rendah hati dan kamu juga ya butuh sifat humoris ya. Walaupun nggak perlu banyak-banyak, dikit aja ya agar hidup lebih berwarna ya abang dan kakak. Nah, itu adalah tadi sifat-sifat ya dalam sifat manusia yang dapat kamu temukan sehari-hari. Nah, di sini ya setelah kita belajar tadi ada tugas nih abang kakak. Tugasnya adalah abang dan kakak mendesain kartu pos ya di bawah ini dengan menggabungkan unsur-unsur karya dekoratif sehingga menjadi lebih indah lagi sesuai imajinasi kamu. Nah, terserah mau kamu hias dengan motif apa, warna ya, unsur-unsur dekoratif yang lain terserah. Yang penting dia menjadi indah untuk dilihat ya dan juga menarik. Nah, itu ya abang dan kakak, Miss akan tunggu hasil dari tugas hari ini. Nah, sampai di sini ya abang dan kakak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.